Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Iva Hafizah SH M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis 1. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan dan menyampaikan penjelasan dari Mainnet dengan tema transaksi elektronik, di mana saya mengambil salah satu bentuk e-commerce berbasis marketplace, yaitu Shopee. Sebelumnya perkenalkan, saya Lalu Muhammad Purnama Nurza Muhindra, NIM 514 dari kelas H Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang 2020. Dari mind map ini bisa kita lihat yang pertama, makalah ini bertemakan transaksi elektronik, di mana dalam makalah ini saya membagi menjadi 3 bab, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, penutup. Pendahuluan di sini yang akan saya jelaskan yaitu 2 subbab. Yang pertama mengenai latar belakang, dan yang kedua mengenai rumusan masalah. Untuk latar belakang sendiri, yang pertama, latar belakang ini menjelaskan mengenai perkembangan transaksi yang ada di dunia. Yaitu yang pertama dimulai dengan penggunaan sistem yang dikenal sebagai sistem barter, di mana sistem barter ini adalah kegiatan tukar-menukar barang yang nilainya diukur berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak saat menukarkan barang dengan barang tertentu. Misal, si A membutuhkan padi-padian dan si B membutuhkan ikan. Nah, ketika kedua belah pihak ini sama-sama memiliki barang yang dibutuhkan, maka keduanya dapat melakukan penukaran. Yang kedua yaitu ketika alat tukar menukar atau alat pembayaran ditemukan dan dipergunakan dalam transaksi. Alat tukar menukar atau alat pembayaran ini dianggap sah dan memiliki nilai, sehingga alat pembayaran ini merupakan suatu bentuk alat tukar dengan barang yang dibutuhkan. Ketika seseorang mempunyai barang dan ingin menjualnya, maka si pembeli bisa menggunakan sebuah alat tukar yang kini dikenal sebagai uang untuk mendapatkan barang dari si penjual tersebut. Yang ketiga yaitu munculnya pasar modern. Munculnya pasar modern ini berkembang atau muncul seiring berkembangnya zaman. Pelaksanaannya hampir sama dengan pasar tradisional, namun perbedaannya terletak ketika pada harganya yang tidak dapat ditawar, serta pembeli yang berpergian atau yang pergi mengunjungi si penjual, sehingga si penjual tetap dalam suatu tempat yang sudah disediakan. Di sini walaupun harganya tidak dapat ditawar, namun biasanya penjual menawarkan adanya promo yang akan membuat pembeli tertarik untuk mendatangi si penjual tersebut. Yang keempat yaitu e-commerce berbasis marketplace atau yang dikenal dengan online shop. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan transaksi jual beli akan semakin kompleks, mengalami perkembangan yang semakin pesat. Salah satunya yaitu dengan munculnya e-commerce dan berbasis marketplace seperti online shop, yang salah satunya akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Shopee. Selanjutnya, demi keamanan dan pelaksanaan transaksi elektronik, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, di mana ada beberapa bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal sebagai Undang-Undang ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan berbagai jenis peraturan lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan rumusan masalah, yang pertama yaitu rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat yang mengatur tentang transaksi elektronik, yang sebagaimana tadi dijelaskan, yaitu ini berkaitan dengan peraturan tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ITE. Selanjutnya yang kedua yaitu implementasi peraturan pada salah satu marketplace, yaitu Shopee. Untuk kajian teori, di sini di kajian teori saya akan menjelaskan mengenai transaksi elektronik, di mana menurut ketentuan pasal 1 ayat 1, menurut ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau garis miring media elektronik lainnya. Transaksi ini muncul seiring berkembangnya zaman dan ketika zaman atau dunia mulai memasuki era globalisasi. Transaksi jenis ini hadir dengan berbagai manfaat dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat dan kehati-hatian, serta itikat baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Di dalam pasal 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini ada 5, yaitu yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, yang kedua mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikirannya dan kemampuannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Serta yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya, transaksi elektronik, di mana transaksi elektronik ini dibagi menjadi dua. Saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama tentang e-commerce, di mana e-commerce ini pengertiannya yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Penggunaan sarana internet ini merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial ini. Di dalam kamus Black's Law Dictionary 7 edition e-commerce didefinisikan bahwa e-commerce is the practice of buying and selling goods and service through online consumer service on the internet. The e-commerce, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction. Di Indonesia berkembang berbagai macam e-commerce, salah satunya yaitu e-commerce yang berbasis marketplace, di mana pengertian dari marketplace sendiri yaitu adalah sebuah tempat atau pasar, atau bisa dikatakan sebagai suatu pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual dan beli suatu barang atau barang-barang tertentu ataupun jasa. Marketplace ini memberikan banyak keuntungan bagi penjual ataupun pembeli. Salah satunya yaitu keuntungannya bagi penjual tidak perlu membuat situs atau online shop sendiri. Penjual pun dapat menjual produknya hanya melewati marketplace yang diinginkan. Misalnya salah satunya dengan menggunakan online shop yaitu Shopee. Di Indonesia sendiri, seperti yang akan kita bahas ini, yaitu ada marketplace yang dinamakan Shopee. Shopee adalah perusahaan e-commerce berbasis marketplace yang dikelola oleh CEA Group. Shopee Indonesia resmi hadir di Indonesia pada Desember 2015 yang dikelola oleh PT Shopee International Indonesia. Shopee akan dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat karena Shopee menjalankan bisnis C2C atau Customer to Customer Mobile Marketplace, termasuk di Indonesia, serta Shopee memiliki beragam kategori produk seperti elektronik, fashion, perlengkapan bayi dan anak, perawatan dan kesehatan, perlengkapan olahraga, bahkan perlengkapan rumah. Perkembangan Shopee di Indonesia sangatlah cepat dikarenakan kemudahan untuk mengakses Shopee ini. Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli yang interaktif antara pembeli dan penjual melalui fitur live chat,
Dan Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Kredivo, Indomaret, atau kartu kredit. Selanjutnya, kita akan meninjau mengenai aspek hukum Shopee, di mana jika kita lihat dari pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib beretikat baik dan melakukan interaksi dan garis miring atau pertukaran informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Di dalam pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dijelaskan bahwa penyelenggara transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan yang pertama etikat baik, yang kedua prinsip kehati-hatian, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabilitas, dan yang kelima adalah aspek kewajaran. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 17 dan pasal 46 ayat 2, transaksi elektronik wajib dilakukan dengan etikat baik, terutama bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam transaksi jual beli, melalui aplikasi ini masih sering ditemukan para penjual yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga hal ini tentunya akan memberikan kerugian kepada pihak pengguna aplikasi, yaitu pihak pembeli. Permasalahan yang terjadi ini dikarenakan proses verifikasi akun Shopee yang terlalu sederhana dan kurang mendetail, yaitu memverifikasi hanya menggunakan nomor telepon saja ataupun email yang mana dua hal tersebut sangat mudah untuk dimanipulasi. Manipulasi yang dimaksud di sini yaitu pengguna aplikasi bisa saja membuat beberapa akun di mana akun-akun tersebut bisa dijadikan sebagai suatu alat untuk melakukan penipuan, karena akun-akun tersebut bisa jadi akun palsu yang menjual barang-barang fiktif. Verifikasi yang terdapat di aplikasi Shopee tidak terdapat kolom yang mengharuskan untuk mengisi identitas lengkap pengguna. Aplikasi ini memasarkan produknya dengan penjual memasarkan produknya dengan aplikasi ini, padahal identitas yang seharusnya digunakan untuk memverifikasi akun penjual dan pembeli di sini merupakan suatu hal yang sangat penting, sebagaimana dalam pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang berbunyi, yaitu kontrak elektronik dianggap sah apabila yang pertama terjadinya kesepakatan para pihak, malah terdapat kesepakatan para pihak. Yang kedua dilakukan oleh subjek hukum yang cakap hukum atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga terdapat hal tertentu atau objeknya dapat ditentukan. Yang keempat, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Maksudnya adalah di sini berkaitan dengan kausa halal. Selanjutnya, menjelaskan tentang keabsahan sebuah kontrak elektronik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga menjelaskan keharusan memuat tentang identitas para pihak dalam sebuah kontrak elektronik, sebagaimana pada pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu kontrak elektronik paling sedikit memuat mengenai yang pertama data identitas para pihak, yang kedua objek dan spesifikasi, yang ketiga persyaratan transaksi elektronik, yang keempat harga dan biaya, yang kelima prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, yang keenam ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan garis miring atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Dalam pasal 48 ini menjelaskan bahwa identitas para pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik wajib mencantumkan identitas para pihak dengan sangat jelas. Namun, dalam kontrak elektronik yang terdapat dalam aplikasi Shopee, hal ini tidak berjalan dengan
semestinya, yaitu identitas yang tidak dimintai secara lebih lanjut atau secara jelas. Oleh karenanya, diterangkan dalam pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 bahwa sedikitnya kontrak elektronik harus memuat identitas para pihak dan hal-hal yang lainnya. Kontrak elektronik yang terdapat dalam perjanjian dengan aplikasi Shopee kurang terpenuhi dengan eh, pada bagian identitas para pihak karena pasal 48 huruf B dan seterusnya sudah terpenuhi dengan baik, yaitu terdapat syarat layanan dalam aplikasi Shopee. Dalam syarat layanan tersebut telah menjelaskan persyaratan transaksi elektronik, prosedur pembatalan transaksi, serta pilihan hukum dalam penyelesaian perkara-perkara yang terjadi ketika transaksi elektronik tersebut berlangsung. Selanjutnya, pada bab 3 yaitu penutup, di mana saya menjelaskan mengenai kesimpulan dari makalah yang telah saya buat. Yang pertama yaitu masuknya era globalisasi ini menyebabkan adanya perkembangan di segala sisi kehidupan, di segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam hal transaksi jual beli. Transaksi elektronik memudahkan manusia untuk terhubung, tidak hanya dalam jangkauan yang dekat, namun dalam jangkauan luas pun masyarakat dapat terhubung satu sama lain. Hal ini tentu dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya, di suatu daerah tidak terdapat barang A, namun di daerah lain yang sangat jauh terdapat barang A yang dibutuhkan. Maka seseorang yang dari daerah yang tidak memiliki barang A tersebut dapat membelinya hanya melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang. Selanjutnya, untuk pengaturan dari pemerintah sendiri, transaksi elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Terkait halnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, jika ditinjau berdasarkan implementasi yang dilakukan oleh salah satu e-commerce berbasis marketplace, yaitu Shopee, penerapan peraturan perundang-undangan tersebut belum terpenuhi secara optimal atau secara maksimal, sehingga memungkinkan akan terjadi beberapa jenis kecurangan baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Untuk saran di sini saya akan menyampaikan sarannya, yaitu yang pertama, untuk mengurangi angka kerugian yang disebabkan oleh munculnya berbagai jenis kecurangan yang ada, maka pihak Shopee sebaiknya melakukan pengoptimalan dalam verifikasi identitas berbagai pihak, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang lainnya dalam hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.